Saya sudah perintahkan kepada Ketua PSSI untuk betul-betul disiapkan betul. Kalau venue-nya kan memang sudah ada dari yang kemarin sudah kita perbaiki, artinya tinggal digunakan, tetapi manajemen semuanya harus disiapkan betul. Kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu, baru terbuka 1 pintu. Saya kira itu bagus-bagus saja, tetapi jangan sampai ini diarahkan tendensius kepada figur Pak Anies. Karena JIS ini kebanggaan warga Jakarta. Ya, belum ada sebelumnya gubernur yang bisa membangun stadion semegah ini. Kalau dikatakan tadi perencanaannya baik, kalau baik hasilnya tidak begini. Justru ini perencanaannya tidak baik. Kalau dikatakan DPRD gagal mengawasi, dari awal kan saya sudah protes bahwa ini begini harus diperbaiki. Tetapi PKS yang membela kan. Jadi jangan dikatakan DPRD yang gagal mengawasi. Kita bersuara kencang kok di DPRD, tapi PKS kan tidak mau. Kesebelasannya kelas dunia, supporternya kelas dunia, dan insya Allah stadionnya kelas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, untuk pertama kalinya dalam sejarah negara kita mendapatkan kepercayaan dari induk sepak bola dunia FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023, menggantikan posisi negara Peru yang telah mengundurkan diri karena ketidaksiapan infrastruktur. Kepercayaan FIFA ini sekaligus menjadi obat kekecewaan kita semua setelah FIFA mencabut status negara kita sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 terkait dengan ontran-ontran kehadiran tim Israel tempo hari. Nah, menjelang perhelatan turnamen sepak bola akbar sejagat yang rencananya akan berlangsung pada tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023 dan akan diikuti 24 tim tersebut, tentu dibutuhkan kesiapan infrastruktur sepak bola yang sesuai dengan standar FIFA. Nah, yang sekarang tengah menjadi polemik pemanas adalah keberadaan Stadion Gelora Bung Karno yang sudah memenuhi standar FIFA, tetapi ternyata jadwalnya bentrok dengan konser Coldplay yang akan berlangsung pada tanggal 15 November 2023. Akhirnya Jakarta International Stadium atau JIS pun menjadi alternatif. Namun setelah dicek ternyata tidak sesuai dengan standar FIFA. Terkait hal tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan melakukan pengecekan dengan mengajak beberapa pihak terkait, termasuk pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk memastikan kelayakan JIS sudah sesuai standar FIFA untuk menggelar event internasional. Hal ini juga sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi untuk merenovasi JIS agar benar-benar memenuhi standar kelayakan versi FIFA. Itu kepercayaan yang diberikan internasional, kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia. Saya sudah perintahkan kepada Ketua PSSI untuk betul-betul disiapkan betul. Kalau venue-nya kan memang sudah ada dari yang kemarin sudah kita perbaiki, artinya tinggal digunakan, tetapi manajemen semuanya harus disiapkan betul. Iya, nanti kan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK, yang lain kan ada JIS, ada di Manahan, ada di Harupat, ada banyak, ada di Surabaya, Stadion Bung Tomo, ada juga. Stadion kita ini banyak kok yang sudah siap. Termasuk tadi stadion JIS, ya, pasti kita akan cek, ya. Yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu, baru terbuka 1 pintu. Nah, ini yang tentu harus kita antisipasi
keselamatan daripada supporter. Jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat. Nah, akses-akses ini yang harus dipastikan. Namun instruksi Presiden Jokowi untuk merenovasi JIS sepertinya membuat juru bicara PKS Muhammad Iqbal jadi baper tingkat dewa. Bahkan menyalahkan DPRD DKI yang dinilai tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik, malah menuding ada tendensi politik untuk mendiskreditkan Anies Baswedan. Karuan saja pernyataan sikap politisi PKS yang terkesan baper semacam itu sontak dibantah dengan tegas oleh politisi PDIP Gilbert Simanjuntak dengan mengatakan bahwa proyek JIS tidak direncanakan dengan matang. Ia menyebut proyek JIS sempat mangkrak karena pandemi COVID-19, tetapi tetap bisa dilanjutkan dengan menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN pemerintah pusat sebesar 80% dari biaya total yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, Gilbert pun menegaskan perlunya dilakukan audit terhadap JIS secara menyeluruh sehingga benar-benar sesuai dengan standar FIFA. Ya, saya kira ini memang fungsinya DPRD ya, Pak Gilbert dan teman-teman di Komisi B. Kalau seandainya memang terjadi sesuatu yang ternyata tidak sesuai, berarti DPRD gagal mengawasi. Karena sesungguhnya memang yang namanya pembangunan ya, tentu saja ada faktor-faktor yang selama ini kita lihat mempengaruhi. Tetapi dalam beberapa event ya, dalam event konser musik yang dilakukan di JIS tentu saja sudah berjalan dengan lancar. Artinya tidak ada korban, tidak ada kejadian ya. Saya kira itu bagus-bagus saja, tetapi jangan sampai ini diarahkan tendensius kepada figur Pak Anies. Karena JIS ini kebanggaan warga Jakarta. Ya, belum ada sebelumnya gubernur yang bisa membangun stadion semegah ini. Dan ini tentu saja harus kita jaga. Ya, jadi jangan sampai nanti tuduhan-tuduhan itu justru ingin dibawa ke ranah-ranah politik. Saya kira ranah sepak bola adalah ranah yang sportif ya, dan kita mendukung kalau memang untuk keamanan ya. Kalau ada pemenahan perbaikan itu wajar-wajar saja. Toh di awal juga stadion-stadion di Indonesia tidak standar FIFA dan lama-lama juga diperbaiki dan tapi Mas Iqbal, kalau untuk JIS sebenarnya sudah dibangun sesuai standar FIFA nggak sih? Saya kira perencanaannya cukup matang dan memang perlu komunikasi lah dengan teman-teman di perencanaannya, seperti apa yang harus diperbaiki tujuannya. Karena seperti isu-isu transportasi, memang JIS ini dibangun sejak awal seperti penjelasan Pak Anies di akun YouTube-nya, bahwa ini memang konsepnya adalah orang datang tidak menggunakan kendaraan umum, tapi difasilitasi dengan feeder tidak dengan kendaraan pribadi, tapi dengan kendaraan umum, sehingga tidak membuat kemacetan. Tetapi memang supporting dari transportasi publiknya belum jadi. Sampai sekarang stasiunnya belum jadi. Yang ini tentu saja perlu segera dipercepat. Untuk di dalam stadionnya sendiri untuk menggelar event besar itu standar dan aman ya? Ya, kita lihat dari perencanaannya, saya kira tidak main-main lah teman-teman DJ Pro dan lain yang menyiapkan ini. Karena perlu anggaran besar dan itu tentu saja sesuai dengan harapan warga Jakarta. Kalau dikatakan tadi perencanaannya baik, kalau baik hasilnya tidak begini. Justru ini perencanaannya tidak baik. Kalau dikatakan DPRD gagal mengawasi, dari awal kan saya sudah protes bahwa ini begini harus diperbaiki. Tetapi PKS yang membela kan. Jadi jangan dikatakan DPRD yang gagal mengawasi. Kita bersuara kencang kok di DPRD, tapi PKS kan tidak mau. Tetap begitu, sudah kita demi kompromi untuk kebaikan, ya sudah kita tidak mau konflik di dalam Komisi B, begitu. Jangan dikatakan DPRD-nya, tidak. Nah, kemudian masalah perencanaan ini memang ini sangat fatal, saya kira, bahwa direncanakan tanpa ada parkiran di dalam, tetapi transportasi publik ke sana tidak disediakan yang cukup. Karena memang waktu awal pun itu kendaraan ke sana itu menjadi ada karena ada event yang dikerjakan oleh Bung Anies. Lalu kemudian semua transportasi publik diarahkan ke sana. Lalu kemudian tidak terlihat adanya masalah kemampuan daya angkut penumpang untuk menonton di JIS. Sekarang sesudah itu tidak ada, baru terasa bahwa kemudian waktu itu dilakukan oleh daya masyarakat, terasa betul bahwa tidak ada transportasi. Artinya perencanaannya tidak benar. Masalah ini kemudian hanya satu,
muncul lagi masalah pagar, muncul lagi kemudian masalah yang lain. Makanya saya katakan audit menyeluruh, tidak ada tendensi politik di situ, tetapi masalah safety. Apakah kemudian teman-teman yang kemudian yang mendukung ini tetap dikerjakan mau bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan penonton? Ini kan belum kejadian aja. Karena kenyataannya ada yang kejadian begitu, bahwa kemudian kita melihat di konser kemarin aman, ya syukur alhamdulillah, tetapi bukan berarti itu jaminan, tidak ada jaminan di situ. Saya berharap sekali masalah ini kemudian betul-betul dikerjakan. Jangan kemudian kita menyalahkan orang, tragedi kanjuruhan, menyalahkan segala macam. Padahal kita sendiri pada saat ada kesempatan tidak ingin memperbaiki. Jangan kemudian berpolitik mengatakan ini sudah benar. Ini tidak benar. Jangan korbankan masyarakat. Semua harus diaudit benar-benar. Jangan sampai kemudian udah pertandingan internasional, ada kemudian siaran luar negeri, tiba-tiba seluruh dunia melihat ini babak belur. Ada yang tanggung jawab nggak? Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sebenarnya tidak ada muatan dan tendensi politik apapun kalau kita memberikan kritik terhadap keberadaan JIS. Ini menyangkut citra dan marwah kita sebagai sebuah bangsa yang mendapatkan kepercayaan FIFA di mata dunia. Apa kata dunia kalau dipaksakan sebagai venue untuk menggelar turnamen sepak bola kelas dunia, kalau faktanya justru masih sangat berisiko? Boleh saja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat itu begitu bersemangat saat berpidato sekaligus meresmikan JIS pada tanggal 24 Juli 2022 yang silam, yang dengan sangat bangganya menyebut JIS sebagai stadion kelas dunia. Namun kalau faktanya tidak seperti yang dinarasikan Anies, terus kita mesti bilang apa? Stadion ini telah tuntas. Tahun 2018 saat kita memenangkan kejuaraan waktu itu, kita berkumpul di Balai Kota. Dan pada waktu itu saya sampaikan pesan. Pesannya adalah kesebelasannya kelas dunia, supporternya kelas dunia, dan insya Allah stadionnya kelas dunia. Yang jauh lebih utama dari silang sengkaro dan polemik tentang keberadaan JIS adalah menjaga kepercayaan FIFA dengan menyiapkan semua fasilitas dan infrastruktur yang terkait dengan pelaksanaan Piala Dunia U17 2023 sehingga bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada 24 tim yang bakal berlaga dalam turnamen tingkat dunia tersebut. Kalau pada akhirnya JIS gagal direnovasi karena tidak adanya perencanaan yang matang, toh bangsa kita telah memiliki stadion kelas dunia yang lain selain GBK yang akan digunakan untuk pentas sport play yang dinilai telah lolos inspeksi FIFA untuk Piala Dunia U20 yang silam. Yakni ada Stadion Gelora Bung Tomo di kota Surabaya, ada juga Stadion Gelora Sriwijaya di kota Palembang, Stadion Manahan di kota Solo, kemudian ada Stadion Sijala Harupa di kota Bandung, dan yang kelima Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bali. Itu artinya kalau pada akhirnya JIS yang disebut-sebut Anies sebagai mahakarya tingkat dunia itu pada akhirnya menjelang pelaksanaan Piala Dunia U17 2023 ternyata tidak siap pakai, negara kita insya Allah tetap optimis bahwa event akbar sepak bola jagat itu tetap bisa berlangsung dengan baik, lancar, sukses, dan selamat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.